Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, welcome back lagi di my channel ya. Baik Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi sebuah informasi kepada Sobat sekalian. Informasi kali ini masih seputar P3K, tapi lebih khusus ke P3K Kementerian Agama atau Kemenak ini ya. Ini akan membahas kurang lebih adalah tentang pertanyaan. Biasanya ada yang tanya nih sama saya, Gan, Mas gitu misalnya ya, pernah daftar P3K di Dikbud nih misalin. Apakah kira-kira bisa daftar lagi P3K di Kemenak nanti? Karena saya udah daftar tapi belum lulus, ibaratnya gitu ya. Kita akan coba cari tahu jawabannya. Untuk itu, yuk kita cari tahu sobat. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau sobat bersedia bantu support channel kami, hitung-hitung sedekah ya, dengan klik subscribe serta nge-share ke media sosialnya sobat. Kalau sudah, langsung aja kita lanjut. Nah, sebelum ke poin inti mengenai bisa atau tidaknya tadi, kita lihat dulu ya sobat. Kira-kira apa sih dasar untuk perekrutan di P3K di Kemenak ini? Jadi misalin basis data yang diambil itu atau diimpor ibaratnya gitu ya. Kalau P3 Kemenak itu dari mana gitu. Kalau kita lihat P3K di dinas kemarin kan kita udah tahu ya. Kalau di dinas itu lewatnya Dapodik. Nah, Kemenak itu lewat apa gitu. Oke. Saya coba klik highlight dulu ya sobat biar lebih jelas. Oke sobat. Kalau di dinas kita udah tahu ya kemarin bahwa di dinas itu datanya itu diambil via Dapodik ini nih. Jadi data guru-guru yang udah pernah masuk ke Dapodik itu yang bisa daftar P3K di dinas. Atau di Dikbud lah kurang lebih ya gitu ya sobat ya. Nah sedangkan kalau kita lihat di Kemenak itu sebenarnya ada dua basis data yang digunakan biasanya. Ada yang namanya Simpatika, terus ada yang namanya EMIS. Tapi baru-baru ini, belum lama ini, ada surat edaran tentang optimasi simpatika terkait perekrutan P3K. Sehingga udah sangat jelas bahwa nanti di Kemenak itu lewatnya itu nggak lewat emis ya, melainkan lewat simpatika. Gitu. Kenapa nggak lewat Dapodik? Nah, karena simpatika itu gak sinkron sama Dapodik. Sehingga nanti untuk P3K di Kemenak itu ngambil datanya di Simpatika. Jadi ini pendahuluan dulu ya sebelum lanjut. Kita harus tahu dulu P3K di dinas itu lewatnya Dapodik. Sementara kalau Kemenak lewatnya Simpatika. Oke sobat, kita lanjut ya. Mohon maaf agak berisik ada suara traktor. Nah kita cari tahu dulu nanti data-data di Simpatika itu yang diperlukan untuk daftar P3K itu sebenarnya apa aja. Nah, tentu saja poin pentingnya pasti adalah NIK atau nomor induknya kita ya. Dan tentu saja nama, terus ada data lain-lain. Nah, di bagian NIK ini sangat-sangat penting. Jadi, bisa saja namanya sobat sama, tapi NIK-nya itu berbeda. Maksudnya gini, namanya sama, tapi nick-nya beda. Itu nanti sobat nggak diakui. Karena yang dipakai itu data nick. Kalau nick-nya sekian, berarti dianggap orang dengan nick itu yang daftar. So, sobat harus benar-benar perhatikan bahwa nick sobat di bagian data pribadi sobat di Simpatika ini harus benar-benar udah sesuai. Kalau belum sesuai silakan diedit, kemudian diajukan ulang supaya divalidasi. Dan nick ini nanti ini berkaitan sama nomor KK nih. Sehingga sobat harus ngecek di bagian Dukcapil nick sama kakaknya sobat ini udah sesuai atau enggak. Kalau belum sesuai ya silahkan diperbaiki atau diperbaharui. Selain nick sama kakak, nama juga sangat penting. Jadi setelah nicknya sama kakaknya udah sinkron, kemudian udah online, karena di Capil nanti ya bisa saja nick sama kakaknya udah dicetak nih. Sorry, KTP atau kakaknya ya udah dicetak misalin. Itu biasa saja belum online, maka harus di-online-kan sama pihak yang terkait. Kemudian bagian nama itu juga sangat penting. Pastikan data nick, nomor kakak, dan nama udah bener ya. Plus data-data yang lainnya. Seperti misalin
data S1-nya, kemudian riwayat mengajarnya, kemudian data pribadi lainnya seperti udah nikah atau belum gitu. Oh iya, data yang penting lainnya selain itu tadi adalah ijazah ya sobat. Ijazahnya sobat tuh harus paling nggak linier ya. Harus linier dan udah di verbal. So sobat harus verbal ijazahnya sobat supaya benar-benar nanti ketika udah dibuka P3K jalur simpatika atau Kementerian Agama itu udah bisa daftar, nggak repot perbaiki data lagi. Gitu. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ya. Nah, ini udah hampir mendekati poin inti untuk jawab pertanyaan pertama tadi, yaitu yang ini pertanyaannya ya. Kira-kira bisa tidak daftar lagi di P3K Kemenak kalau udah pernah daftar di P3K-nya Dikbud. Nah, untuk melihat itu atau menjawab itu, kita lihat kira-kira nanti daftar akun untuk pendataan P3K-nya itu di mana? Kita lihat baik-baik bahwa di dinas atau yang via Dapodik itu ujung-ujungnya daftarnya di SSCASN nih. Dan di Kementerian Agama atau Kemenak ini atau yang simpatika ujung-ujungnya nanti daftarnya juga di SSCASN. Ini larinya SSCASN, ini juga CASN. Jadi data itu nanti ngumpulnya di sana di SSCASN. Karena dua-duanya ini masuknya di SSCASN, kita harus tahu SSCASN itu nanti yang dipakai daftar apa. Ingat, yang dipakai daftar itu NIK plus dengan nomor KK-nya sobat. So, untuk jawab pertanyaan tadi, lihat kalau NIK-nya kemarin udah pernah sobat pakai daftar, kira-kira bisa daftar lagi nggak kira-kira ya? NIK-nya sobat udah terdaftar di akun sini. Kira-kira bisa nggak dipakai daftar lagi? Kalau kasus beberapa yang hari lalu atau tahun kemarin, apabila udah daftar di SSCASN, terus sobat daftar lagi, maka akan muncul sebuah notifikasi atau pemberitahuan bahwa NIK Anda sudah terdaftar dengan bla 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 gitu biasanya. Sehingga kemungkinan besar apabila sobat udah daftar P3K di dinas ya, atau yang Dapodik itu, kemungkinan untuk daftar di Kemenak itu akan sulit. Bukan nggak mungkin nggak bisa ya, akan sulit. Siapa tahu aja nanti di sistem diperbarui bahwa untuk daftar di Kementerian Agama masih boleh ketika udah pernah daftar di Dikbud, yang penting belum lulus misalnya gitu. Tapi saya kurang tahu, kalau lihat beberapa tahun lalu sobat, ketika udah kedaftar NIK-nya itu nggak bisa daftar lagi gitu. Ya, berharap yang terbaik aja. Oke sobat, kurang lebih jawabannya kayak gitu. Jadi kalau ditanya Gan atau Mas misalnya ya, kalau udah pernah daftar di dinas terus belum lulus atau belum PG nih, bisa nggak daftar lagi? Sulit, saya jawab gitu ya. Tapi nggak mungkin juga, belum tentu nggak bisa gitu. Maksudnya bisa aja bisa, tapi sulit. Karena yang dipakai itu adalah NIK dan apabila udah terdaftar maka akan diberitahukan sama sistem bahwa NIK-nya udah kedaftar. Oke sobat, kurang lebih infonya terkait P3K Kemenak seperti itu ya. Apabila ada pertanyaan bisa nanti ditanyain di kolom komentar aja. Dan terima kasih sudah nonton video ini hingga akhir. Dan apabila video ini ada sedikit manfaatnya, bantulah paling tidak like, komen, subscribe, serta yang penting nih, share ke yang lainnya. Siapa tahu teman atau saudara yang sobat bisa terbantu dengan video sederhana ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.